Halo Sobat Pajakpreneur, selamat datang kembali. Pernahkah Anda bingung bagaimana perhitungan pajak jika suami dan istri sama-sama bekerja? Apakah digabung atau dipisah? Dalam video kali ini, kita akan membahas tuntas tentang PPh berdasarkan status suami istri. Pastikan Anda menyimak sampai akhir ya, karena salah memilih status bisa membuat pajak Anda menjadi lebih mahal. Mari kita pahami dulu 4 status kewajiban perpajakan dalam rumah tangga. Pertama, status kakak atau kepala keluarga. Ini adalah status default. Kewajiban pajak suami dan istri digabung dan hanya menggunakan satu NPWP, yaitu milik suami. Kedua, status HB atau hidup berpisah. Ini terjadi jika suami istri telah bercerai atau pisah berdasarkan putusan hakim. Masing-masing punya NPWP sendiri dan lapor sendiri. Ketiga, status PH atau pisah harta. Mereka tidak bercerai, tapi memiliki perjanjian pemisahan harta secara tertulis. Konsekuensinya, masing-masing harus memiliki NPWP. Dan keempat, status MT atau memilih terpisah. Ini terjadi jika istri memilih menjalankan kewajiban pajaknya sendiri terpisah dari suami meskipun tidak ada perjanjian pisah harta. Kita masuk ke ilustrasi kasus pertama, penggabungan NPWP. Contohnya, Bapak Santo dan Ibu Nida. Mereka menikah dan memutuskan menggabungkan NPWP. Jadi, keluarga ini hanya pakai satu nomor pajak, yaitu milik Bapak Santo. Berikut datanya. Penghasilan neto Bapak Santo adalah 230 juta rupiah, sedangkan Ibu Nida 180 juta rupiah. Karena statusnya digabung, maka Bapak Santo sebagai kepala keluarga wajib melaporkan SPT tahunan miliknya yang juga mencakup penghasilan istri. Nah, ini poin pentingnya. Jika Ibu Nida bekerja dari satu pemberi kerja, maka penghasilannya di SPT suami akan dicatat sebagai komponen penghasilan yang dikenai PPh final. Hasil akhirnya, SPT Bapak Santo akan berstatus nihil karena pajaknya sudah dipotong tuntas oleh kantor masing-masing. Praktis bukan? Sekarang kasus kedua, status hidup berpisah atau HB. Contohnya Bapak Andi dan Ibu Siti. Mereka telah dinyatakan bercerai oleh putusan hakim sejak Desember 2022. Karena sudah berpisah secara hukum, maka hak dan kewajiban pajaknya mutlak sendiri-sendiri. Bapak Andi lapor SPT sendiri, Ibu Siti juga lapor SPT sendiri. Tidak ada hubungan perpajakan lagi di antara keduanya, karena pajaknya sudah dipotong tuntas oleh kantor masing-masing. Praktis bukan? Nah, ini kasus yang paling sering menjadi jebakan kurang bayar. Kasus ketiga, status pisah harta atau memilih terpisah. Contohnya Bapak Santi dan Ibu Santi. Mereka suami istri yang sah, tapi sepakat melakukan pisah harta atau PH. Artinya, masing-masing punya NPWP sendiri. Datanya sama seperti kasus pertama tadi. Bapak Sandi berpenghasilan neto 230 juta. Ibu Santi berpenghasilan neto 180 juta. Bagaimana cara hitung pajaknya? Apakah sama-sama nihil? Ternyata tidak. Mari kita lihat perhitungannya di slide berikutnya. Perhatikan baik-baik, karena perhitungannya menggunakan metode proporsional. Langkah pertama, kita harus menggabungkan dulu penghasilan neto suami dan istri. 230 juta ditambah 180 juta. Total penghasilan gabungan adalah 410 juta rupiah. Langkah kedua, kita kurangi dengan PTKP status kawin, istri bekerja, dan nol tanggungan, sebesar 112.500.000 rupiah. Didapatlah penghasilan kena pajak gabungan sebesar 297.500.000 rupiah. Dari angka ini, kita hitung total pajak terutangnya menggunakan tarif progresif. Sehingga, total pajak keluarga ini adalah Rp38.625.000. Nah, angka 38 juta inilah yang dibagi secara proporsional. Bapak Sandi harus menanggung porsi pajaknya sebesar 21 jutaan, dan Ibu Santi menanggung 16 jutaan.
Masalahnya, pajak yang sudah dipotong kantor Bapak Sandi hanya 19 juta. Akibatnya, Bapak Sandi mengalami kurang bayar sekitar 1,9 juta rupiah. Begitu juga Ibu Santi mengalami kurang bayar sekitar 4 juta rupiah. Jadi ingat, resiko status PH atau MT adalah munculnya kurang bayar di akhir tahun yang harus Anda setor sendiri. Bagaimana? Sudah paham bedanya status pajak Anda? Jangan sampai salah pilih, karena bisa berdampak pada arus kas keluarga Anda. Jika Anda membutuhkan bantuan profesional untuk konsultasi pajak ataupun pendampingan akuntansi bisnis, jangan ragu menghubungi kami. Silahkan konsultasikan kebutuhan Anda bersama Pajakpreneur melalui WhatsApp di nomor 0851 6818 7618. Sekali lagi, 0851 6818 7618. Pajakpreneur, solusi pajak bisnis Anda. Salam sukses!